Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semua rekan-rekan mahasiswaku dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap semangat dan diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswaku, bahwa pada materi ini kita akan mengkaji mengenai tauhid sosial dan kemanusiaan. Ya, karena apa? Tentu kita sebagai manusia, as human being, kita tidak bisa terlepas dari aspek sosial dan kemanusiaan. Oke, baik teman-teman semua. Apa itu tauhid sosial dan kemanusiaan? Baik rekan-rekan mahasiswaku semua, di sini merupakan grand theory. Artinya apa? Bahwa grand theory merupakan sebagai landasan kita berpikir, kemudian bersikap dan beraksi atau mengambil keputusan. Nah, pada materi tauhid sosial dan lingkungan, nah di sini grand theory-nya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 43, Quran surat An-Nur ayat 56. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raqi'in. Variabel pertama, Allah memerintahkan kita untuk sholat. Variabel kedua, Allah memerintahkan kita untuk zakat, infak, sodakoh, tauhid sosial. Variabel pertama ini merupakan hablum minallah, yang kemudian setelah itu hablum minannas. Jadi teman-teman rekan-rekan mahasiswa, bahwa ketika kita ibadah sholat kita, begitu kita selesai, begitu kita menunaikan apa ini wa'atuz zakat, tunaikanlah zakat. Apa maksudnya? Artinya jangan melupakan aspek sosial. Hablum minallahnya oke, ke atas, tapi jangan lupa hablum minannasnya. Kita sebagai manusia, aspek sosialnya, aspek lingkungannya. Kemudian warka'u, nah rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Artinya apa? Di sini saling menghormati, toleransi, menghargai, dan lain-lain. Oke. Quran surat An-Nur ayat 56 ini sama, hanya variabel yang saya lingkari biru ini merupakan informasi, ya, dan perintah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya apa? Diberikan rahmat. Nah, setelah kita mendirikan sholat, sama dengan Quran surat Al-Baqarah 43 di atas ini, wa'atuz zakat, tunaikanlah zakat, infak, sedekah. Setelah itu, demikian itu apa? Di sini yang variabel birunya wa'ati'ur rasul, taatlah kepada Nabi Muhammad, supaya apa? Kita diberikan rahmat, syafaat. Nah, oke, lanjut. Nah, dari grand theory itu kemudian di-breakdown-kan ke dalam konsep tauhid sosial. Di sini ada kesatuan, unity, guidance, Godhead, creation, mankind, life, kesatuan ketuhanan, kesatuan penciptaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan tujuan hidup, kesatuan tuntunan hidup. Apa itu semua? Pertama, bahwa kesatuan ketuhanan, unity of Godhead, bahwa Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada keyakinan yang meyakini bahwa Tuhan itu lebih dari satu, tentu hal itu bukan datang dari Islam. Yang kedua, kesatuan penciptaan, unity creation. Seluruh makhluk alam semesta ini, alam, makhluk,
binatang, tumbuhan, pokoknya seluruh alam semesta dan isinya, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, baik yang gaib maupun yang dhahir, baik yang bisa diukur dengan teknologi maupun yang tidak bisa, semuanya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ketiga, kesatuan kemanusiaan, unity of mankind. Semboyannya mankind is one, bahwa umat manusia adalah satu, terlepas dari warna kulit, ras, suku, budaya, agama, bahasa, sejarah, segala macam perbedaan yang melatar belakangi keragaman umat manusia, itu tidak menghilangkan pengertian substansif atau sangat prinsipil bahwa di dunia ini ada satu, yakni human being, kemanusiaan. Keempat, meyakini adanya kesatuan tuntunan hidup, unity of guidance. Apa itu kesatuan tuntunan hidup? Ini adalah bagi kita sebagai orang Islam beriman berupa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahwa kita, alam semesta semuanya adalah ciptaan Allah, maka hanya Allah yang merupakan zat yang paling mengetahui kemana manusia harus pergi, usaha apa yang harus dilakukan umat manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kelima, merupakan tingkatan terakhir dari 5 pengertian tauhidullah, yakni meyakini adanya kesatuan tujuan hidup, unity of purpose life. Karena dengan kesatuan tuntunan hidup, maka akhirnya kita di alam fana ini akan bermuara kepada akhir yang sama, kembali kepada Allah, sehingga tujuan hidup kita seharusnya sama secara konseptual dan teoritis. Oke. Selanjutnya, bahwa teman-teman semua, konsep tauhid sosial dan lingkungan ini juga ada di Quran surat Al-Ma'un ayat pertama sampai terakhir, bahwa tauhid mempunyai sosial dimensi. Quran surat Al-Ma'un sangat jelas bahwa seseorang dicap mendustakan agama sekalipun dia salat, karena mereka lalai membengkalikan tugas-tugas untuk tidak menolong fakir miskin dan lemah. Artinya bahwa tauhid tidak berdiri pada akidah, tetapi juga harus diturunkan kepada, dipraktekkan kepada muamalah ma'anas, al-adalah, al-musawwah bainan nas. Ini adalah bukti tauhid. Jadi Quran surat Al-Ma'un ayat pertama sampai terakhir ini variabelnya sangat mengkritik kita sendiri, bahwa yang mendustakan, menistakan agama, kalau kita renungkan sebetulnya kita sendiri umat Islam. Kenapa? Pertama, coba kita lihat ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang mendustakan agama. Apakah engkau tahu yang mendustakan agama? Jawabannya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang-orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Selain menghardik anak yatim, apa? Pelit, gak memberi makan fakir miskin. Nah, yang saya lingkari merah ini, fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Setelah variabel atas, apalagi celakalah orang yang salat itu, apalagi allazina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai terhadap sholatnya. Apa? Allazina hum yuraun, yang berbuat riya, pamer, sombong. Wayamnaunal maun. Nah, apalagi nih? Enggan memberikan, mengulurkan bantuan.
Jadi kalau kita renungkan luar biasanya ya, bahwa sebetulnya kita baik sengaja maupun tidak sengaja, ketika kita melakukan sholatnya baik, habluminallahnya baik, khusyuk, namun kita lalai terhadap aspek sosial ya, kemudian kita menghadik anak yatim baik sengaja maupun tidak sengaja, kemudian kita pelit ya, mendonasikan apa yang kita punya kepada fakir miskin, kemudian kita itu pamer, sombong, kemaki, ujub, dan terakhir adalah enggan, males memberikan pertolongan, bantuan, donasi, apapun itu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kalau kita renungkan Quran surat ini, teman-teman rekanan mahasiswa, sebetulnya kita itu sudah baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sengaja maupun tidak sengaja, meskipun sholat kita khusyuk, tapi ada sekecil kita enggan memberikan bantuan kepada orang lain, pelit kepada fakir miskin, kemudian kita mungkin menghadik anak yatim, baik ucapan, perilaku, kita telah menistakan agama kita sendiri. Oke, baik. Nah, kemudian etika lingkungan berbasis tauhid. Nah, rekan-rekan mahasiswaku semua, di tengah ini ada etika dan adab. Kemudian di atas Allah, Rabb kita. Kemudian posisi kita, manusia, al-insan. Kemudian di sini al-kaun, alam. Nah, ketika kita mencermati ini, ya, cat ini, di sini kita merupakan wakil Allah, ya, merupakan wakil Allah, khalifah yang menjaga ekosistem konservasi alam. Apa? Nah, etika, akhlak, dan adab kita terhadap lingkungan. Kemarin kita sudah mengkaji, kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah beretika, berakhlak, beradab kepada lingkungan diri kita masing-masing, lingkungan rumah, kos-kosan, tempat bekerja, alam semesta, semuanya. Kita kembali kepada diri kita masing-masing. Coba kita renungkan, sudahkah kita beretika, berakhlak, beradab terhadap lingkungan? Contoh, memakai kendaraan, polusi udara, polusi suara, kendaraan dengan suara yang bikin bising, motor dengan perhujan itu merupakan bagian eksistensi anak muda, namun melupakan aspek etika dan adab akhlak terhadap lingkungan, sehingga menimbulkan pencemaran udara, pencemaran suara yang bikin orang lain resah. Seperti itu contoh. Oke. Kemudian membuang sampah sembarangan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Efeknya apa, teman-teman? Ketika kita tidak beretika, beradab terhadap alam, efeknya kembali kepada kita, bencana alam, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Ketika sudah tertimpa kepada kita, kita akan mengeluh, ya Allah, ya Tuhan, kenapa bencana alam ini kepada kita? Jangan tanyakan Allah. Allah sudah memberikan arahan yang sangat jelas kepada kita. Jagalah alam, ojo dirusak. Namun kita lalai. Nah, ibadah. Jadi semuanya itu merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah, yang bersifat ritual maupun non-ritual, yang bersifat ibadah khusus maupun yang bersifat ibadah umum, ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Jadi semuanya itu ungkapan
yang memiliki daya yang sangat luas, yang meliputi segala apa yang dicintai sekaligus diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan, perbuatan, baik lahir maupun batin. Ini luar biasa kalau kita renungkan secara mendalam bahwa ibadah itu konteksnya sangat luas sekali. Ya, kata kuncinya apa yang dicintai sekaligus diridhai oleh Allah. Jadi di sini kita akan masuk konsep secara umum. Tauhid Islam ada adab akhlak, ibadah umum, ihsan, takwa, ibadah khusus, dan amal. Baik, itu semua teman-teman untuk kajian materi tauhid sosial dan lingkungan. Semoga kita tersadarkan kepada diri kita masing-masing untuk kita merasakan bahwa kita itu manusia. Ayo kita respon, ayo kita bantu, ayo kita ulurkan tangan, ayo kita donasikan apa yang kita punya dengan kebersamaan, dengan etika dan akhlak terhadap lingkungan, karena demikian itu semua merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah dan perwujudan kita supaya kita tidak lalai dalam menjalankan perintah Allah, serta kita tidak menistakan agama kita Islam. Kemudian tauhid sosial, kesimpulannya di sini rekan-rekan semua bahwa kualitas ibadah seseorang sangat tergantung pada sejauh mana ibadah tersebut mempengaruhi perilaku sosialnya. Saya tekankan, kualitas ibadah seseorang sangat tergantung pada sejauh mana ibadah tersebut tadi yang kita bahas bareng-bareng mempengaruhi perilaku sosialnya. Oke. Demikian untuk materi hari ini. Semoga kita memberikan kepada saudara kita apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita, untuk sosial kita, untuk lingkungan alam kita. Bila mana rekan-rekan ada sedikit rezeki 2,5%, silakan teman-teman bisa mendonasikan harta teman-teman hanya 2,5% dari uang yang teman-teman dapatkan, rezeki dari Allah kepada ini, yang tentu saya akan menyalurkan kepada saudara kita di Palestina ya, yang membutuhkan juga, dan ini sebagai perwujudan kita, respon kita, kemanusiaan kita kepada saudara kita, sosial kita, dan lingkungan kita. Demikian apa yang kita diskusikan hari ini, semoga memberikan pencerahan buat diri saya sendiri dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.